Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin 10 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru Riau dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema Ad-dainu dhullun bin nahar wa hamun bil lail, yaitu dengan terjemahan secara bebas, terhina karena hutang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata ain. Terhina karena hutang berarti kita akan membicarakan perkara yang berkaitan dengan hutang. Dan tema ini penting dikarenakan ada hubungannya dengan hukukul adamiyyin, ada hubungannya dengan perkara muamalah hak antar sesama manusia. Terkadang sebagian orang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli salat, ahli puasa,
ahli zakat, ahli haji, dan lain-lainnya dari amal ibadah, akan tetapi ternyata rusak dalam perkara muamalah atau hubungan antar sesama manusia, maka ini tidak menyelamatkannya nanti di akhirat. Bahkan ada perkataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wailun liman ghalabat wahadatuhu asharatuhu, liman ghalabat wahadatuhu asharatihi, yang artinya celaka bagi seorang yang melakukan sebuah dosa, satu dosa, tetapi menghancurkan berlipat-lipat pahala amal salehnya. Mungkin dia mengerjakan amal saleh yang berpahalanya berlipat-lipat. Satu huruf dari Al-Quran senilai dengan 10 pahala amal saleh. Satu sedekah senilai dengan dikali 7 dikali 100. Tetapi pahala-pahala itu semua hancur dengan satu dosa. Wailun liman ghalabat wahadatuhu asharatihi. Celaka bagi siapa yang satu dosanya menghancurkan pahalanya yang berlipat-lipat. Salah satu pahala atau salah satu amalan yang menghancurkan pahala yang berlipat-lipat adalah hukuk bainan nas, yaitu tanggungan-tanggungan yang masih ada di antara manusia. Padahal kalau kita lihat sistem pencatatan amal saleh di dalam agama Islam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan seorang hamba sebesar apapun dosanya, selain kesyirikan, kemunafikan akbar, kekufuran, maka pasti pahalanya lebih banyak dibandingkan dosanya. Karena sistem pencatatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian rupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis amal-amal saleh dan menulis amal-amal buruk. Cara penulisan pahala dari amal-amal saleh, faman hamma bihasanah falahu ajruha, maka barang siapa yang bertekad untuk mengerjakan amal saleh, maka baginya pahalanya. Fa illam ya'mal fa katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Lalu tekad dari amal saleh yang sudah ada di dalam qalbunya tersebut ternyata dia belum bisa mengerjakannya, Allah akan menuliskan untuknya pahala dari amal solehnya yang sudah diniatkannya tadi secara sempurna. Ya. Fa in amilaha, kalau seandainya dia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pahala amal solehnya 10 kali lipat, ila 700 dha'f, sampai 700 kali lipat. Itu satu amal saleh. Berbeda dengan sistem pencatatan keburukan, dosa dan maksiat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman hamma bi sayyi'ah." Siapa yang bertekad untuk mengerjakan satu keburukan, satu dosa, satu maksiat, maka falam ya'malha, lalu dia tidak mengerjakannya, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Allah tuliskan untuknya di sisi Allah satu pahala amal saleh yang sempurna karena tidak jadi bermaksiat. Fa in 'amilaha katabaha Allahu indahu sayyi'atan wahidah. Lalu kalau seandainya dia mengerjakan dosa yang sudah diniatkan tadi, maka niscaya Allah akan menuliskan untuknya di sisi Allah hanya satu dosa. Dari sini kita ambil pelajaran. Seharusnya bagaimanapun dosa seseorang selain kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar, maka pasti pahala amal solehnya lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar daripada dosanya dan maksiatnya. Paham ya? Tetapi gara-gara, di sini letak pentingnya temanya. Gara-gara kita tersangkut dengan tanggungan hutang atau ada hak-hak orang lain yang ada pada diri kita dan belum kita selesaikan selama kita hidup di dunia, maka bisa-bisa satu dosa tersebut menghapuskan pahala berlipat-lipat. Itulah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wailun liman ghalabat wahadatuhu asharatihi. Celaka bagi siapa yang satu dosanya menghapuskan berlipat-lipat pahalanya. Maka dari sinilah pentingnya membicarakan tentang hutang, karena ada kaitannya dengan tanggungan seseorang terhadap orang lain. Dan para ulama mempunyai kaedah di dalam perkara hukukun nas, di dalam perkara hak-hak manusia. Mereka mengatakan hukukul adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling menagih nanti di hari kiamat. Tidak ada terselesaikan perhitungan di hari kiamat kecuali terselesaikan tanggungan-tanggungan dengan manusia di hari kiamat. Karena Allah wada'a al-mizan al-qist, karena Allah meletakkan timbangan yang adil di hari kiamat. Pemandangan dalam timbangan di hari kiamat adalah keadilan yang mutlak tanpa kezaliman sedikit pun. Keadilan yang mutlak tanpa kezaliman sedikit pun. Maka hati-hati dengan hutang, tanggungan, harta orang lain yang ada pada kita, belum dimintai halal, belum dikembalikan. Jangan-jangan itu penghapus pahala. Karena di akhirat tidak ada bayar dengan uang, perak, emas, dolar, rial, tidak ada. Bayarnya adalah dengan pahala. Itu kalau masih mempunyai pahala. Kalau tidak punya pahala, bayarnya dengan menanggung dosa orang lain yang dizalimi. Di sini letak pentingnya tema ini. Adapun dosa seseorang terhadap Allah, maka para ulama mempunyai kaidah hukukullah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah dibangun di atas permaafan, penerimaan taubat oleh Allah dari hamba-hambanya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada cerita menarik. Seorang A'rabi bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Arabi tersebut, "Man sayuhasibuna yaumal qiyamah?" Siapa yang akan menghisap kita kelak di hari kiamat?
Kemudian kata Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, Allah sayuhasibuna, Allah yang akan menghisab kita nanti di hari kiamat. Kemudian kata orang A'rabi tersebut, Allah yuhasibuna, benarkah Allah yang akan menghisab kita? Iya, Allah yang akan menghisab kita. Lalu dengan kepolosannya dan kecerdasannya yang tersembunyi, seorang A'rabi, orang Arab dari kampung tadi mengatakan, fuzna wa rabbil Ka'bah idza kana Allahu hasibuna. Sungguh kita akan beruntung, sukses, selamat demi Allah jika Allah Subhanahu wa taala yang menghisab kita. Karena Allah pemaaf, Allah pengampun, Allah maha mulia, pemurah, Allah maha mencukupkan. Ada pepatah Arab mengatakan, ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Aku seorang yang berdosa, aku seorang yang melakukan kesalahan, aku seorang yang bermaksiat. Wa rabbi rahimun, ghafurun, wa kafi. Sedangkan Allah Jalla fi'ulah, zat yang maha pengasih, maha pengampun, dan maha pemberi cukup. Fala yaghlibanna thalathatun ala thalathatin. Maka 3 sifat Allah ini tidak akan mungkin dikalahkan dengan 3 sifat jelek manusia. 3 sifat Allah, Rahim, Ghafur, maha pengasih, maha pengampun, dan maha pencukup, tidak akan mungkin dikalahkan dengan kebiasaan manusia. Mukhti, muznif, asi. Ahli maksiat, selalu melakukan kesalahan dan selalu melakukan dosa. Jadi intinya kembali saya tadi, bahwa kalau urusan seorang hamba dengan Allah, Allah Tawwab, Qabilut Taub, Ghafiriz Dzamb. Allah penerima taubat dan Allah pengampun dosa, asalkan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bahkan meskipun dia kembali lagi dari dosanya pada saat yang berdekatan, kemudian dia bertobat lagi karena dia meyakini bahwa Allah Maha penerima taubat dan dia meyakini tidak ada yang menerima taubat kecuali Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun dia ulang lagi. Kemudian dia bertobat kembali, kemudian dia berulang lagi, bertobat lagi, sampai di akhir Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Selama engkau bertobat, aku ampuni dosamu. Selama engkau bertobat, meskipun engkau mengulang-ulang dosamu, aku ampuni dosamu. Jadi hubungan hak dengan Allah, insya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pemurah. Tapi yang berat adalah hubungan dengan sesama manusia. Karena setiap manusia ingin selamat di akhirat. Dan salah satu cara selamat adalah memperbanyak pahala amal saleh dan menghabiskan dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah nanti di hari kiamat ada seorang suami yang meminta-minta memelas kepada seorang istri, yaitu ketika seorang suami berkata kepada istrinya, Kaifa kuntu ana laki. Wahai istriku, bagaimana aku sebagai suami saat aku di dunia? Kemudian sang istri mengatakan, ni'mal ba'lu ant. Engkau adalah suami terbaikku. Kemudian sang suami mengatakan, apakah engkau mau memberikan kepadaku satu hasanah, satu pahala amal saleh saja, agar engkau bisa selamat mimma tarain, dari siksa yang engkau lihat sekarang. Kata sang istri, ma aisaru ma talabta, alangkah mudahnya apa yang engkau minta.
Akan tetapi atakhawwafu mithla alladhi takhaf. Aku juga khawatir, takut sebagaimana engkau takut. Itulah tafsiran dari firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Setiap orang mempunyai urusan masing-masing. Ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa urusan hutang, tanggungan berat di sisi Allah. Maka terkhusus yang sudah ngaji, yang mengikuti pengajian dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah tauhid, jangan bermudah-mudah hutang dan jangan bermudah-mudah tidak membayar hutang. Karena sudah mengaku belajar tauhid. Nanti alasannya dia qadarullah ya akhi. Nggak bisa. Qadarullah. Dikit-dikit qadarullah. Bayar. Jangan qadarullah. Bayar. Ya, bayar. Kita tidak menafikan takdir Allah semuanya, tapi harus ada tekad untuk bayar. Apalagi nanti jawabannya, kapan mau bayar? Afwan akhi. Password ini, miftah sir. Kunci, segala kunci. Afwan akhi. Enggak bayar. Karena ini sudah tersebar. Ustadz, kami malas untuk berurusan dengan orang-orang yang sudah ngaji. Ternyata urusan duit susah, tidak jujur. Maka ini harus dijauhkan, harus diangkat. Salah satu karakteristik tersebut harus terangkat dari orang-orang yang mengaji dakwah sunnah, dakwah salaf. Jangan sampai dicap, dikenal kalau sudah urusan al-huquq wa taqatu'ul huquq, maka ini berat, tidak dilakukan. Para ulama mengatakan, la tabhas an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan engkau cari akhlak seseorang di masjid. Semuanya saleh, salehat. Tetapi carilah, kata Umar bin Khattab, anjarih, tanya tentang tetangganya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersafar dengannya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bermuamalah dengannya dengan dinar dan perak. Dari tadi saya ingin menekankan bahwa tema yang saya bawakan penting, agar Bapak Ibu perhatian kepada apa yang disampaikan. Dan waktunya habis. Baik, baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, apa hukum berhutang dalam Islam? Maka hukum berhutang dalam Islam adalah mubah, boleh. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang yang beriman, jika kalian berhutang dengan sebuah hutang pada batas waktu yang telah ditentukan, tulislah, dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menulis dengan penuh keadilan. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah terhadap ayat ini di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan hadhil ayatu nazalat fis salami khassa. Ma'nahu anna salama ahli Madinah kana sababul ayah atau kana sababal ayah. Thumma hiya tatanawalu jami' al-mudayanat ijma'an. Asalnya ayat ini adalah turun tentang menceritakan jual beli secara salam di kota Madinah. Dan itulah sebab turunnya ayat ini. Kemudian setelah itu para ulama
membawakan ayat ini sebagai dalil bolehnya saling hutang menghutangi. Bolehnya saling hutang menghutangi. Ini para ikhwah penafsiran salah seorang ahli tafsir. Fadilat Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau berkata, hadhihi ayatud dain wa hiya atwalu ayatil Quran. Ini adalah ayat tentang hutang dan dia adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kemudian beliau berkata, annahu tajuzu jami'u anwa'il mudayanat min salamin wa ghairih. Bahwasanya dengan ayat ini kita berdalil boleh melakukan seluruh praktek hutang piutang, pinjam meminjam, baik itu berupa salam atau yang selainnya. Itu adalah perkataan ulama yang ketiga yang berkaitan dengan ayat tadi. Fadilat Syekh Al-Allamah Faqihul Ummah Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, min fawaidil ayah, termasuk dari faedah ayat ini adalah jawazud dain, bolehnya berhutang. Jadi para ikhwah, intinya boleh berhutang di dalam agama Islam. Lalu Ustadz, mengapa temamu terhina karena hutang? Padahal dia boleh dalam agama Islam. Maka jawabannya adalah ada beberapa sebab yang menunjukkan bahwa harus, meskipun boleh berhutang, harus hati-hati dengan hutang. Tidak boleh sembarang berhutang. Kenapa? Karena di dalam agama Islam hutang itu sangat berat, sangat agung. Tidak boleh bermudah-mudah perihal hutang, baik itu berhutang atau membayar hutang, tidak boleh diremehkan. Salah satunya adalah bahwa di awal syariat Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau mensalati orang yang mati dalam keadaan berhutang secara mutlak. Kalau ada jenazah didatangkan kepada beliau, beliau langsung tanya, a'alaihi dain, apakah si fulan punya hutang? Kemudian jika dikatakan na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, dia punya hutang. Kata Rasul SAW pada pertama kali syariatnya, beliau mengatakan sallu ala sahibikum, salati jenazah kalian. Rasul SAW tidak mau mensalati jenazah yang membawa hutang saat dia mati. Ini menunjukkan beratnya perkara hutang. Kemudian syariat tersebut diringankan dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap bertanya, "A'alaihi dain?" Apakah jenazah ini punya hutang? Kemudian jika dikatakan qalu na'am, iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang kedua, hal taraka lidainihi fadlan? Apakah ada harta yang dia gunakan untuk bayar hutangnya? Nah, ini lebih ringan daripada sebelumnya. Dengan pertanyaan kedua, fa in hudditha annahu taraka lidaini wafa'a wa shalla, wafa'an wa shalla. Kalau seandainya diberitahukan bahwa beliau punya harta untuk bayar hutangnya, beliau mau mensolatinya. Kalau tidak, beliau tetap mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah, salati jenazah kalian. Lalu ketika kaum muslimin sudah kaya, banyak penaklukan-penaklukan, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aulal mu'minina min anfusihim. Aku orang yang paling bertanggung jawab terhadap orang-orang yang beriman untuk nasib mereka sendiri. Faman tufiya minal mu'minin fataraka dainan fa'alayhi qada'u. Barang siapa yang meninggal dari orang beriman dan meninggalkan hutang, maka aku yang akan membayarnya. Wa man taraka malan faliwarathati. Hartanya yang dia tinggalkan dibagikan untuk ahli warisnya. Tetapi bagaimanapun di awal kita
menunjukkan kita ditunjuki oleh dalil bahwa perkara hutang berat, karena di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang bayar hutang. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak membayar hutangnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebabnya? Di awal-awal syariat Islam, Nabi Muhammad SAW tidak mau mensalati jenazah yang mempunyai tanggungan hutang. Diperhatikan. Perhatikan perkataan para ulama tentang hal ini. Di antaranya Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau berkata, imtina'un Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati 'alal madyun imma lit-tahdhir 'anil dain waz-zajr 'anil mumatalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati di awal syariatnya terhadap orang yang mati membawa hutang, ada sebabnya. Yang pertama, memperingatkan dengan keras perkara hutang. Kemudian yang kedua, mencela orang yang menunda-nunda bayar hutang. Kemudian yang ketiga, wa taqsir fil ada, dan mencela keras orang yang meremehkan untuk melunasi hutangnya. Atau yang keempat, karahata an yuqifa du'aahu bisababi ma alaihi min huquqin nas wa madhalihim. Ini perhatian. Atau kenapa beliau tidak mau mensolati jenazah yang punya hutang? Karena khawatir doanya tidak sampai ke langit, karena si jenazah membawa tanggungan orang lain yang belum dia bayar. Ini para ikhwah, hati-hati dengan hutang. Para pengusaha, kadang-kadang Ustaz, mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari hutang. Maka jawaban kita, boleh berhutang, tapi jangan bermudah-mudah. Apalagi hutangnya pinjol untuk judol. Wah, mantap itu dah. Pinjol untuk judol. Sudah riba, kemudian judi dosa besar. Zulumat fawqa ba'd. Kegelapan. Ya. Dan khusus untuk judol ini para ikhwah, karena sampai ke telinga saya sebagian ikhwah katanya juga mulai judol dan pinjol. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, orang yang ahli tauhid tidak akan terperosok ke dalam hal tersebut. Kita ini bagus, sudah bagus diajari ustadz kita tentang jangan melakukan kesyirikan. Bagus. Akhirnya kita tidak berdoa kepada orang yang sudah mati. Bahkan kita tidak bertawasul dengan pangkat orang yang sudah mati, karena takut terperosok ke dalam kesyirikan. Kita tidak percaya kepada jimat, tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal. Sudah bagus. Tapi ingat, jangan sampai kita dalam urusan duniawi terkhusus mencari harta, jangan sampai kita lupa tentang tauhidur rububiyah. Allah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya. Ya, akhirnya sebagian orang lupa tentang itu. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta atau sembuh dari penyakit atau apapun hajat-hajat di dunia. Maka hati-hati. Dan ini juga nasihat saya bagi para ustadz, agar mengingatkan umat tentang bukan hanya jauh dari syirik akbar, berdoa kepada selain Allah, tetapi juga harus ada amalan qalbu yang dikuatkan, yang berkaitan dengan tauhid yang diyakini, yaitu wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Kita yang meyakini Allah maha memiliki rububiyah, pantang untuk menghalalkan segala cara demi hanya sebuah harta. Bahkan para ikhwah, hati-hati nih. Sedikit keluar dari tema,
mencari harta dengan cara yang haram, bahkan kadang-kadang gara-gara warisan terputus rahim. Saya berpesan, yang ngaji sama saya malam ini, jika masih ada yang marah-marahan, kemudian memutuskan rahim gara-gara harta warisan, maka minta halallah malam ini juga. Perhatikan perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Baqiyat min Ulama'is Salaf, Dr. Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, bahkan sampai perkataannya saya hafal. Beliau mengatakan, saking pentingnya, kata beliau, sayandamul insan amma qaribin hina intaqala minad darid dunya ila daril akhirah. Seorang manusia sebentar lagi akan menyesal ketika dia berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmiluhu ma'ahu syai' illa kafanuh. Ternyata dia mendapati harta yang dia berjuang keras untuk mendapatkannya selama ini di dunia. Senggol sana, bunuh sana, putuskan rahim sana demi dapat harta. Ternyata tidak dia bawa saat dia mati kecuali cuma 2 kain kafannya. Apakah makul, masuk akal, hanya karena 2 kain kafan seorang 5 tahun tidak pernah bersalaman dengan saudara kandung gara-gara harta waris? Apakah masuk akal mau seseorang amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara cuma bertengkar, memutuskan rahim gara-gara harta waris yang dia tidak bawa sama sekali, cuma 2 kain kafan? Kemudian beliau mengatakan, al-insan kharaja ila dunya wa huwa uryan laisa ma'ahu syai'. Seorang manusia keluar ke dunia ini dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Wa kharaja minha laisa ma'ahu syai' illa kafanuh. Dan dia akan keluar dari dunia ini juga dalam keadaan tidak membawa apa-apa kecuali cuma 2 kain kafannya. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan tadi, bahwa salah satu penyebab mengapa di awal-awal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati orang yang mati mempunyai hutang, karena takut doa beliau tidak naik ke atas langit akibat si jenazah ini punya tanggungan hutang, kezaliman terhadap orang lain. Kemudian perkara hutang yang kedua, agungnya hutang yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah agar tidak terlilit hutang. Agar tidak terlilit hutang. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Amr bin Abi Amr, beliau bercerita, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau dari rasa gelisah, berlindung darimu dari rasa gelisah, rasa sedih, lemah, malas, pengecut, bakhil, dan terlilit hutang, serta dikalahkan musuh. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha sering mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa. Dan ingat, ada faedah menarik sedikit keluar dari tema. Doa di dalam sholat lebih afdal daripada berdoa di luar sholat. Dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka perbanyaklah doa di dalam sholatmu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku mendoakan untuk umatku di dalam setiap sholatku dengan doa, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat
wa ma asarrat wa ma a'lanat. Subhanallah. Ya Allah, ampuni dosa umatku, dosa yang terdahulu dan yang akan datang, dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Siapa yang mendoakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa di dalam salat lebih afdal daripada doa di luar salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yad'u fi shalah, kana yad'u. Kana fi'il madhi naqis, yad'u adalah fi'il mudhari'. Apabila digabungkan dalam jarak yang berdekatan menunjukkan kepada tikrar wal kathrah wa al-muawadah, banyak, sering diulang-ulang. Beliau sering berdoa, kemudian dengan doa apa? Allahumma, hafal ini Pak, yang ingin terlepas dari hutang, hafal ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Lalu ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, mungkin mendengar beliau saat sholat membaca doa itu terus menerus. Orang tersebut bertanya, ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Wahai Rasulullah, sering sekali engkau meminta perlindungan dari terlilit hutang. Mengapa? Apa sebabnya? Perhatikan baik-baik. Ini yang saya katakan, jangan mudah berhutang dan jangan mudah-mudah meremehkan untuk bayar hutang. Beliau bersabda, innar rajul idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Orang itu kalau sudah terlilit hutang pasti antara dua hal. Kalau ngomong pasti dusta. Kalau janji pasti ingkar janji. Ada cerita intermezzo, seorang ayah meminta kepada anaknya, kalau nanti ada telepon, bilang ayah nggak ada. Datang telepon. Kemudian yang telepon mengatakan, Dek, mana ayahnya? Kata ayah nggak ada. Dusta, bohong, ingkar janji. Dan ingat, dua sifat ini sifat apa? Dusta, bohong, dan ingkar janji. Sifat apa Pak? Sifat munafik amal. Di sinilah letak beratnya hutang. Apa tadi doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Minal ma'sam wal maghram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Aini rahimahullah di dalam kitab beliau Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, beliau mengatakan fihi basya'atud dain wa shiddatuh wa ta'diyatud da'ini ila irtikabil kadhibi wal khalafi fil wa'd alladzaini huma min sifatil munafiqin. Di dalam hadis tadi menunjukkan buruknya hutang dan beratnya, serta menyebabkan seseorang berhutang. Seseorang yang berhutang melakukan dusta, ingkar janji, yang keduanya adalah merupakan sifat dari orang-orang munafik. Hati-hati berhutang ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul pertanyaan. Kan? Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah hutang mubah? Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari sesuatu yang mubah? Paham pertanyaannya? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah hutang mubah? Boleh berhutang. Tapi kenapa beliau malah minta perlindungan dari sesuatu yang mubah? Saya rangkumkan perkataan para ulama, ada 4 sebab. Yang pertama, meminta perlindungan dari agar tidak berhutang. 1. Agar tidak berhutang. Yang kedua, meminta perlindungan agar terjauhkan dari keburukan-keburukan dari berhutang. 2.
Yang ketiga, meminta perlindungan agar dijauhkan tidak bisa bayar hutang, agar dijauhkan saat tidak bisa bayar hutang, dijauhkan. Jangan-jangan nanti tidak bisa bayar hutang, makanya beliau minta perlindungan dari hutang. Yang keempat, yaitu meminta perlindungan dari berhutang tanpa keperluan, karena sifat tamak dan rakus terhadap orang lain. Nah, ini sangat tercela ini. Gak mau menggunakan hartanya, sukanya ngutang. Ya, sukanya ngutang. Dan kalau sudah ngutang, gak ada niat sedikit pun untuk bayar hutangnya. Baik, sepertinya sudah azan. Ini yang bisa disampaikan. Saya nanti mohon minta habis azan 15 menit, baru setelah itu kita tanya jawab. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Ada masih 3 poin, mudah-mudahan cukup ya. Yang pertama yaitu perkataan para ulama tentang beratnya hutang.
Kemudian yang kedua yaitu ancaman bagi orang yang berhutang dan belum membayarnya. Yang ketiga yaitu adab-adab berhutang. Mudah-mudahan cukup. Yang pertama, perkataan para ulama tentang buruknya berhutang. Ya, tentang buruknya berhutang. Dan sekali lagi yang kita katakan di sini adalah buruknya meskipun dia mubah, tetapi dia buruk kalau seandainya dia takatsuran, berhutang untuk memperbanyak harta, atau berhutang an ghairi hajah, tidak berhajat, atau berhutang demi mengambil harta orang lain, dan seterusnya. Coba perhatikan perkataan Umar bin Khattab. Disebutkan riwayat ini di dalam kitab Al-Aqdul Farid. Ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulan mutaqanni'an. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang lelaki di siang hari memakai surban dengan cara taqannu'. Taqannu' itu memakai surban hanya kelihatan matanya. Biasanya itu digunakan oleh orang Arab kalau sudah mau bepergian jauh ke padang pasir. Tetapi ini di tengah kota, orang tersebut memakai itu. Faqalalah, kana Luqmanul Hakim yaqul, al-qina'u ribatun bil-lail, dhunnun bin-nahar. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang tersebut, hai fulan, yang memakai surban seperti ninja itu. Dulu Luqman Al-Hakim, seorang hamba saleh yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, mengatakan memakai surban dengan seperti ini adalah disangka maling di malam hari dan disangka menyembunyikan aib di siang hari. Artinya, kenapa engkau pakai ini? Kemudian orang tersebut menjawab, inna Luqman al-Hakim lam yakun alaihi dain. Wahai Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Luqman al-Hakim tidak punya hutang. Saya begini karena saya punya hutang. Ini perkataan para ulama. Ya. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan ad-dain dullun bin nahar. Terhina di siang hari. Kalau mau ikut kajian di RJ, nanti ada nggak si fulan yang hutangi itu? Terhina dia. Duduk di sini, tapi dia mencium bayangannya yang menghutanginya di pojok sana. Nanti saya akan bacakan perkataannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, kama yuqal, sebagaimana yang dikata-kata oleh para ahli sejarah. Beliau berkata, usikum alla tudayinu walau labistumul aba fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail fad'uuhu taslam lakum aqdarukum wa a'radukum wa tabqa lakumul hurmatu fin nasi ma baqitum. Artinya, aku wasiatkan kepada kalian. Ini seorang tabi'i. Dan perkataannya berarti perkataan yang merupakan pembelajaran dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak selalu berhutang. Tadayana ya tadayan, bukan hanya tadayyana. Bukan hanya berhutang sekali, enggak. Selalu berhutang. Meskipun kalian merasa kesulitan hidup, jangan sering-sering berhutang. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah dia. Niscaya martabat, harga diri kalian akan selamat dan masih tersisa kemuliaan bagi diri kalian di tengah-tengah manusia selama kalian masih hidup. Orang miskin bangga punya hutang, dia akan tegak berhadapan dengan semua orang.
karena dia nggak punya utang. Sedangkan orang yang terlihat kaya, rumah megah, mobil mewah, tapi semuanya hutang, maka dia akan malu di hadapan orang. Makanya pantas Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah banyaknya harta, bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda. Akan tetapi kekayaan adalah dengan rasa cukup yang ada di dalam kalbu manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama kontemporer yang masih hidup bahkan. Fadilat Syekh Al-Allamah Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala. Beliau berkata, perhatikan, benar enggak kejadian enggak perkataan beliau ini? Ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Beliau berkata, "Wala syak, tidak diragukan lagi, anna ad-dain kama yaqulu ahlul ilm dhullun bin nahar wa hammun bil lail." Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa hutang adalah tercela di siang hari dan gelisah di malam hari. Hatta qala ba'dhum, bahkan sebagian ulama berkata, annahu ma dakhala fi ad-dainu fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu ilaih. Yang artinya, tidaklah perkara hutang masuk ke dalam perasaan seorang hamba kecuali berkurang juga akal sehat hamba tersebut sebesar hutang yang masuk ke dalam perasaannya. Semakin besar jutanya, semakin banyak hilang akal sehatnya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, ad-dain zullun bila syak. Hutang adalah kehinaan tanpa keraguan. Wad-dainu sahibun ma'rufun alaik. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang menghutangimu adalah orang yang paling kamu kenal. Seperti misalkan bapak punya hutang, kemudian yang menghutangi di pojok sana bahkan di luar, ada kecium bau-baunya. Orang yang paling dia kenal orang yang menghutanginya. Waswadain sahibun ma'rufun alaik. Walau, kemudian nih hinanya juga, walau rafa'a sautahu alaik lau adzaka ma ahadun yalumuh. Kalau seandainya menghutangimu, ngangkat suaranya kepadamu, menyakitimu karena kamu tidak bayar hutang, maka tidak ada seorang pun yang akan mencelaknya. Ta'ridu nafsaka lil ihana. Gara-gara hutang engkau meletakkan dirimu dalam kehinaan. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Gara-gara hutang engkau meletakkan dirimu dalam keadaan kondisi tidak bisa menguasai keuanganmu sendiri karena dikuasai oleh pemerintah agar kamu bisa bayar hutang. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijni wat ta'dib. Famithlu hadzal insan fi ghunyatin anhu wallahu musta'an. Gara-gara hutang kamu meletakkan dirimu kadang-kadang di penjara atau diberikan hukuman. Maka orang seperti ini tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa ancaman bagi orang yang meremehkan bayar hutang? Ancaman, tidak mau bayar hutang karena dia meremehkannya. Satu, seorang yang berhutang dan mati di atas hutangnya ditahan dari masuk surga sampai menyelesaikan urusannya. Ditahan dari masuk surga sampai menyelesaikan urusannya. Sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an bahwa beliau bercerita, kita pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seorang jenazah. Kemudian Rasul SAW bertanya, ahahuna min bani fulani ahad? Adakah keluarga jenazah ini? Ditanya 3 kali nggak ada yang bangun. Adakah keluarga jenazah ini? Lalu kemudian setelah itu ada orang berkata, saya ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul SAW bersabda, kenapa engkau tidak bangun dari pertama? Saya panggil.
Kemudian beliau mengatakan, mata inna fulanan mata innahu maisurun bidainihi. Si fulan keluargamu ini meninggal dan dia terpenjara akibat hutangnya. Terpenjara akibat hutangnya. Fadilat Syekh Muhaddithul Madinah Al-Allamah Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan yang dimaksud maisurun bidainihi adalah tertahan, terpenjara dengan sebab hutangnya, mahbusun an dukhul jannah. Akibat hutangnya tertahan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil bahwa orang yang mati dalam membawa hutang tidak bayar tertahan dari masuk surga sampai dia melunasi hutangnya. Oke para ikhwah, yang nipu-nipu hak-hak orang yang nipu, saya punya teman ada rugi 1,7 M dibawa orang, dia bisa lari di dunia, tapi pengadilan akhirat tidak akan pernah bisa lewat dari dirinya, tidak akan pernah lewat. Lihat lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man faraqar ruhu al-jasada wa huwa bari'un min thalathin, al-kibri wal ghululi wad dain, fahuwa fil jannah aw wajabat lahul jannah." Barang siapa yang ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya, artinya pas mati, dan dia terlepas dari 3 hal: dosa kesombongan, dosa mengambil harta rampasan perang tanpa sebelum dibagikan, dosa hutang yang belum dibayar. Maka orang kalau terlepas dari 3 ini ketika dia mati, maka dia di dalam surga atau wajib baginya masuk surga. Pemahaman baliknya, yang punya hutang mati di atas hutang ditahan dari masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa orang beriman tergantung dengan sebab hutangnya, tidak naik ke atas langit sampai dilunasi hutangnya. Ada suatu ketika seorang meninggal di hadapan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW seperti biasa bertanya, punya hutang enggak? Kemudian kata para sahabat, iya. Kemudian siapa yang mau melunasi hutangnya? Kemudian kata seorang sahabat, huma alayya ya Rasulullah. Hutangnya 2 dinar. 2 dinar tersebut saya bayarnya wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu disolatkanlah jenazah tersebut, dikubur. Besoknya Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut yang menjamin hutangnya tadi, ma fa'alat dinaran, apa yang sudah dikerjakan oleh 2 dinar, sudah dibayarkan belum? Kata orang tersebut, mata ans, baru meninggal kemarin wahai Rasulullah SAW, nanti saya bayar. Maka setelah dibayar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ana baradat jildu. Sekarang baru dingin kulitnya di alam barzakh. Berarti selama belum dibayar, diapakan Pak? Dibakar dengan api kulitnya. Dan itu adalah siksa di dalam kubur. Berat para ikhwah, jangan bermudah-mudah. Itu yang pertama. Yang membawa hutang sampai mati tidak ditahan dari masuk surga. Yang kedua, yang membawa hutang sampai mati tidak diampuni dosanya. Subhanallah. Ini berat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Bahkan pahala mati syahid, pahala amal saleh yang paling tinggi dalam agama Islam, dzirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Amalan puncak dalam agama Islam adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup untuk menyelesaikan perkara hutangnya. Nah, saya sering mengatakan, hutang itu nggak bisa diistighfari. Hutang itu bayar. Tidak bisa. Astagfirullah. Afwan akhi, astagfirullah. Nggak bisa. Bayar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian yang ketiga, barang siapa yang mati membawa hutang, maka dia akan mentransfer pahala kepada orang yang dia pernah berhutang kepadanya. Kalau pahalanya habis, dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia berhutang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu mazlamah li ahad min 'irdhihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang ia memiliki kezaliman terhadap seorang pun, baik itu kehormatan orang lain atau sesuatu apapun, terutama harta, maka hendaklah minta halal dari kezaliman tersebut hari ini juga. Kenapa? Nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk bayar hutang. Qabla an la yakuna dinar, tidak ada emas dan perak. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin tahu bagaimana adab berhutang. Ini poin yang terakhir, yaitu yang pertama, berhutang boleh dengan niat mau melunasi di dalam kalbunya. Saya ingin melunasi meskipun saya berhutang. Dan ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sepeninggal Rasulullah SAW, illa kana lahu minallahi azza wa jalla aunun. Lihat, tidaklah seorang hamba mempunyai niat untuk melunasi hutangnya, melainkan Allah akan menolongnya untuk hamba tersebut agar bisa melunasi hutang. Ini adab yang pertama saat berhutang. Kemudian adab yang kedua, kalau sudah punya bayar, untuk bisa bayar hutang maka segera melunasi hutang. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Lau kana li mithla Uhudin zahaban." Kalau seandainya aku memiliki seperti gunung Uhud emas, ma yasurruni an la yamurra alayya thalath wa indi minhu syai' illa syai'un ursiduhu lidain. Maka aku berharap selama 3 hari tidak ada yang tersisa dari emas tersebut di tanganku yang aku simpan, kecuali yang aku simpan untuk bayar hutang. Menunjukkan bahwa disegerakan bayar hutang, jangan sampai ditunda-tunda. Adab yang ketiga, menjaminkan hutang. Menjaminkan hutang ini dengan 4 jaminan. Yaitu yang pertama dengan gadai. Misalkan kita berhutang, kemudian agar kita dapat uang dari orang lain, maka jaminannya rumah, sertifikat tanah, ataupun yang lain-lainnya. Ini namanya menjamin dengan menggadai atas hutang kita. Dan ini diperbolehkan dalam agama Islam. Yang kedua, menjamin dengan penanggung hutang. Artinya, kita berhutang kepada seseorang, kemudian kita katakan kepada orang yang kita berhutang kepadanya, kalau ada apa-apa dengan saya, ini yang menjamin saya. Nah, ini namanya adab dalam berhutang, yaitu menjaminkan hutang. Kemudian yang ketiga, menjaminkan hutang juga adalah dengan penulisan. Agar perhutangan tidak rancu, maka ditulis hutang tersebut, jangan tidak ditulis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
penjaminan hutang adalah dengan saksi. Ketika terjadi transaksi hutang piutang, maka ada saksi yang menjamin hutang tersebut dan penjaminan untuk dibayar hutang tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya adalah yang keberapa adabnya? Yang keempat, melebihkan bayar saat bayar hutang. Boleh? Boleh. Asal tanpa isyarat. Tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Boleh melebihkan pembayaran hutang kepada orang yang menghutangi. Ini sebagai bentuk pemuliaan, terima kasih kepada orang yang telah menghutangi. Suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, minta agar dibayar hutang. Kemudian kata Rasulullah SAW, bayarkan hutang saya kepada dia. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu berhutang dengan anak onta. Lalu para sahabat mencarilah, mana jidu illa sinnan afdala min sinnih. Wahai Rasulullah, ada onta, tapi umurnya lebih tua daripada anak onta yang kamu berhutang kepadanya. Tentunya onta yang sudah tua lebih mahal. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berikan kepadanya. Orang tersebut mengatakan, aufaitani aufaqallah. Engkau telah melebihkan untukku, maka semoga Allah melebihkan untukmu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan. Sesungguhnya manusia yang paling baik di antaranya adalah orang yang paling baik saat melunasi hutang. Jadi boleh seseorang melebihkan pembayaran hutang, dan ini adab dalam berhutang. Yang kelima, seorang yang berhutang mendoakan orang yang menghutangi kalau dia bayar dengan doa sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, barakallahu laka fi ahlika wa malika, innama jazaa'us salaf al-wafa'u wal hamdu. Semoga Allah memberkahi untukmu di dalam keluargamu, hartamu. Sesungguhnya balasan atas hutang adalah pelunasan dan juga pujian. Maka salah satu adab dalam berhutang mendoakan orang yang telah menghutangi. Yang keenam, adab dalam berhutang adalah banyak-banyak berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak terlilit dari hutang, dan doanya banyak sekali. Antum silahkan cek ya. Salah satu doanya yang saya katakan tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari dosa dan terlilit hutang. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membicarakan seperti ini, bukan berarti kita tidak kasihan kepada kaum muslimin yang berhutang. Karena saya sering mendapati, ya kadang-kadang terlihat juga komentar-komentar orang ya. Maka saya sering mengatakan, Ustadz ini cuma bisa ngajarin orang agar jangan berhutang. Coba dia miskin, mudahan dia miskin. Komennya tuh subhanallah di zaman sekarang tuh. Jadi benar-benar perkataan Fadilat Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat sebuah masa yang para ahli ilmu agamanya direndahkan kecuali di masa ini. Hasaba ilmi, kata beliau. Antum tahu sebabnya apa? Sebabnya di zaman sekarang orang mudah nuntut ilmu. Tinggal tanya Chat GPT, selesai. Antum cari kajian saya tadi keluar. Atau jangan-jangan Ustaz ngambil dari Chat GPT? Enggak, enak aja saya baca. Ya. Maka oleh sebab itulah sampai anak-anak di zaman sekarang, yang kata para ahli psikolog, anak-anak generasi alfa yang orang tuanya generasi Z, nah itu lengkap sudah.
ya, maka mereka sangat meremehkan ilmu. Dan hasilnya sangat meremehkan ahli ilmu agama terutama. Karena apa-apa tinggal klik, dapat. Tinggal ketik, dapat. Tidak tahu kalau seandainya orang dulu duduk bersimpuh lama, puluhan tahun, belasan tahun, hanya dapat untuk satu hadis, dua hadis kadang-kadang dalam pertemuan, satu pertemuan. Bertahun-tahun dia. Hanya bisa nyetor satu halaman kadang-kadang kepada syekh dari hafalan Al-Quran. Bertahun-tahun. Gak ada perjuangan. Gak ada fighter. Survive bagi orang-orang di zaman sekarang. Maka hati-hati. Fenomena ini saya keluar dari tema hati-hati. Tetaplah menghormati para ulama, ahli agama yang mereka mengajari ilmu agama setelah mereka belajar dengan maksimal, memberikan petunjuk. Hati-hati, karena di zaman sekarang mengolok-olok ahli ilmu agama sudah menjadi kebiasaan. Di antaranya perkara hutang. Ya, karena sebagian orang mengatakan, oh Ustaz ini cuma bisa ceramah, tercela hutang. Coba dia ngerasain hutang. Lihat. Ya akhi, terima dengan lapang dada. Jauhi hutang. Itu nasihat. Jangan bermudah-mudah berhutang. Khawatir nanti menjadi orang munafik. Adapun, lalu Ustaz bagaimana kita cari modal untuk usaha? Maka jawabannya mudah sebenarnya. Dan itu bukan tugas kita sebenarnya. Ya, jawabannya, tapi saya akan jawab. Jawabannya mudah. Kalau ingin nyari modal, cari sampingnya. Si fulan nanya sampingnya. Fulan, ada modal enggak? Langsung si fulan yang di sampingnya. Ente siapa? Nah, berarti urusannya harus kenal dulu. Kalau sudah kenal, percaya enggak? Berarti urusannya membangun kepercayaan. Dan ini yang saya masih ingat nasihat guru saya Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Ali bin Badri hafizahullah, bahwa sebenarnya cara mencari modal dalam Islam sangat mudah. Bangun kepercayaan agar orang percaya kepada kita, kemudian dia akan dapat modal dengan mudah. Gak perlu dengan leasing, badan keuangan yang ribawi, apalagi pinjol untuk judol. Judol itu Pak, kata para kawan-kawan, menang ketagihan, kalah penasaran. Katanya, saya belum pernah juga sih. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana cara taubat dari hutang yang dulu ketika sekolah mengambil gorengan, namun yang dibayar hanya 2. Ngambil gorengan 5, namun yang dibayar hanya 2. Apakah jika bertemu dengan penjualnya harus mengaku dulu pernah melakukan tersebut? Iya. Ya ngaku. Bang, ambo dulu ngambil 5 bang, bayar 2 bang. Gimana ceritanya? Kemudian si abangnya bertanya, mulai kapan itu? Mulai kelas 1 SMP sampai 3 SMA bang. Hitunglah kau tuh. Hah? Harus bayar. Karena itu harta orang, harus bayar. Cuma ada, kadang-kadang kalau seandainya kita jujur malah ribut. Nggak jadi taubat kita, di penjara pula kita. Bagaimana caranya? Maka sebagian ulama boleh dengan minta halal secara umum. Bang, sini bang, kita halal bang, sampai kiamat ya bang. Kata si abang, iya halal, alhamdulillah. Nggak usah sebutkan 5 gorengan ya tadi. Tapi ini bukan bermudah-mudah terhadap harta orang lain. Ini dilihat kalau seandainya maslahatnya. Kalau saya jujur ini bermasalah, maka akhirnya menyulitkan diri sendiri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan atau memberikan bahaya kepada orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana jika saudara bibi dari ayah yang memutuskan silaturahim dengan ayah dan saudara-saudara ayah yang lain?
apakah yang harus dilakukan Ustadz? Maka jawabannya adalah kita harus pelan-pelan, penuh dengan ketawaduan, santun kepada ayah kita agar menyambung hubungan rahim. Karena kalau seandainya ayah menyambung hubungan rahim, sedangkan si bibi memutuskan hubungan rahimnya, tetapi ayah tetap mau menyambung, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Faka'annama tusiffuhumul mal." Seakan-akan kamu memberikan pasir panas kepada wajahnya. Maka tetaplah nasihati sang ayah agar menyambung hubungan rahim meskipun sang bibi memutuskannya. Itu urusan bibi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kakak atau adik keluarga yang berhutang dan kita mengetahui kondisi mereka? Apakah tetap berlaku juga kaidah hutang yang saling tagih menagih di hari kiamat kelak? Maka jawabannya, kalau yang dimaksud dari pertanyaan ini adalah si adik berhutang kepada kakak, kakak berhutang kepada adik yang lain atau yang semisalnya, iya, semua akan diminta pertanggungjawaban sebelum ada permintaan halal. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan begini, kalau ada orang berhutang, kemudian dia ingin bayar, ternyata orang yang menghutanginya dia tidak tahu kemana, anak bininya juga tidak tahu di mana. Akhirnya dia sedekahkan di jalan Allah atas nama yang menghutanginya. Maka kita katakan itu bagus. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat bermanfaat. Tapi tetap ada akan melalui pengadilan yang adil di hari kiamat. Pasti itu. Wala yuzlamuna naqira. Mereka tidak akan dizalimi walaupun senaqir, seperti biji kurma yang ada lubang di dalam biji kurma itu. Sekecil itu tidak akan pernah dizalimi di pengadilan akhirat. Semuanya akan menanggung apa yang dia lakukan. Bahkan ada pemandangan menarik di hari kiamat. Mudah-mudahan ini akhir-akhir zaman seperti ini, hati-hati. Jangan sedikit-sedikit, ya, karena sebagian orang itu terdidik dengan media sosial. Dulu kita tidak banyak berita atau tidak banyak terlihat di tengah jalan orang kelahi. Orang kelahi. Karena media sosial mendidik, akhirnya kelahi di tengah jalan. Betul apa betul? Ya. Dulu jarang orang seperti itu. Maka hati-hati, jangan pernah berurusan dengan darah orang lain. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena urusannya berat nanti di hari kiamat. Kalau seandainya dia bisa lepas, tapi nanti di akhirat dia akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Seperti misalkan ada hadis seorang yang terbunuh, dipenggal lehernya, dia akan di hari kiamat membawa kepalanya. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang membunuhnya didatangkan kepadanya. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sal hadza fima qatalani." Wahai Allah, tanya orang ini, atas dasar apa dia membunuhku? Semuanya akan melalui pertanggungjawaban yang adil, pengadilan yang adil, maha adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, saya punya warung, banyak pedagang yang menitipkan barang di warung saya dengan memberikan keuntungan beberapa persen kepada saya. Tapi seringkali ketika barangnya sudah habis terjual, lalu pedagang datang lagi, saya malah minus. Katakanlah terpakai oleh saya, lalu saya tangguhkan pembayarannya karena penjual sampai trip berikutnya. Di trip berikutnya saya cuma mampu membayar trip yang lalu saja. Mohon solusinya Ustaz, apakah ini termasuk hutang selama belum terlunasi ataukah ada hak saya untuk menangguhkan pembayaran? Jawabannya adalah asal hukumnya yang menitipkan barang kepada kita, lalu ketika dia datang di sore hari atau besok harinya ternyata barangnya sudah habis, maka secara sistem syariat Islam dibangun di atas kejujuran. Berarti barangnya yang terlihat sudah tidak ada. Berarti sudah ada yang membeli. Berarti ada uangnya. Dan uangnya yang memiliki, yang ada pada pemilik warung. Kalau tidak cukup, entah satu sebab, dua sebab, dan lain hal,
berarti dia harus bayar. Karena, kenapa? Karena yang nahkumu bidzahir, kita menghukumi secara lahiriah apa yang terlihat, kita bayar. Kalau belum dibayar berarti hutang. Kalau minta ditangguh boleh, hutang minta ditangguh boleh. Allah berfirman, wa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisrah. Jika sulit bayar hutang, maka nadhirah ila maisrah. Maka tunggu sampai dia mudah untuk membayar hutangnya. Saya pernah memberi pinjaman kepada seseorang untuk ongkos tukang ke kampung halamannya pada Ramadan tahun lalu. Namun hingga detik ini beliau belum membayarnya. Saya sudah tagih dan mengirim kepadanya video-video dan poster nasihat kewajiban membayar hutang. Namun hanya di-read saja. Apakah saya harus terus menagihnya? Karena sejujurnya saya sudah mengikhlaskan dan melupakannya. Tapi karena tema kajian ini saya jadi teringat kembali. Sudah, relakan saja. Ya, saya dapat faedah dari akhi fillah, Fadilat Al-Ustaz Dr. Firanda, hafizahullah ta'ala, Abu Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, Din, tahu enggak? Kata beliau, menagih atau memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menagih balas. Memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menagih balas. Kenapa? Karena orang yang memaafkan tanggungan orang lain yang ada pada dirinya dijamin surga. Sedangkan orang yang masih menagih baik di dunia ataupun di akhirat, dan itu boleh, itu haknya, tidak terlarang menagih, hanya diampuni dosanya, hanya mendapatkan transferan pahala atau dihilangkan dosa, tapi tidak ada jaminan surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kana rajulun yadayinun nas, ada orang sering kana tajirun Bani Israel yudayinun nas, ada seorang saudagar kaya dari Bani Israel suka menghutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana. Kalau seandainya dia melihat ada orang yang sulit bayar hutang, maka dia berkatakan kepada pegawainya, sudah, maafkan saja orang tersebut, semoga Allah maafkan kita. Fa tajawazallahu anhu, maka Allah memaafkan dosa-dosa orang tersebut, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu pernah juga saya ceritakan mungkin di masjid ini. Ada orang ingin bertemu dengan saya. Beliau ini usahanya jualan bensin di samping jalan. Tapi maksudnya adalah punya 25 pom bensin. Jualan bensin samping jalan. Dan beliau mengatakan, Ustaz, boleh nggak minta waktunya? Boleh Pak. Saya menghutangi orang, boleh nggak saya nagih? Boleh Pak. Rasulullah SAW saja ditagih oleh para sahabatnya, berarti boleh menagih. Tetapi kalau Bapak ingin yang lebih afdal, dihalalkan, ditunggu atau dihalalkan. Karena saya ingin beliau menghalalkan. Kalau seandainya beliau menghalalkan, saya dapat pahalanya. Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang menjadi sebab, maka seperti pelaku langsung. Maka saya ingin mengompori beliau dalam kebaikan agar menghalalkan hutangnya. Boleh Ustaz? Menagih? Boleh. Tapi memaafkan lebih utama. Bapak punya menghutangi Bapak dihutangi oleh orang lain berapa sih? Bapak menghutangi orang lain berapa sih Pak? Saya katakan begitu, 10 juta. Bapak punya 50 juta. Apalagi kata Bapak yang berhutang adalah kerabat, maafkan Pak. Kemudian beliau mengatakan, hutangnya besar Ustaz. Walau besar Pak, maafkan. Saya waktu itu duduk sandar gitu. Kemudian beliau, sebentar Ustaz, ini hutangnya sangat besar. Ustaz dengar saya dulu. Kata beliau, hutangnya 2 miliar. Saya kan duduk begini. Terus saya bilang, sebentar ya Pak, saya juga berpikir kalau jadi Bapak.
Maka saya katakan istikharah lah Pak. Karena itu urusan keluarga, kemudian orangnya juga lumayan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau akhirnya mengatakan istikharah lah Pak. Nanti suatu saat kita ketemuan. Waktu berlalu, ketemu saya di rumah makan, saya langsung tanya, apa takdir Allah untuk Bapak? Beliau tersenyum, beliau mengatakan, insya Allah nanti saya halalkan dia dan saya berharap pahala dari Allah SWT. Ini yang mengetahui hakikat harta yang sebenarnya. Apalagi para ikhwan yang hutangnya cuma 10.000, 50.000 satu masjid RJ, tahu? Ngapain diceritain? Tahu nggak? Ustadz itu hutang sama aku 50.000 nggak bayar-bayar dari mulai tahun sebelum COVID. Ngapain diceritain? Ya, wallahu a'lam. Habis waktunya. Mohon maaf Ustadz, belum selesai. Mohon maaf banyak sekali yang belum dibaca. Dan juga hari ini full banget dari pagi sampai sore. Ini sisa-sisa terakhir nih, tenaga. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang bisa kembali ke Masjid RJ, sudah lama tidak ke sini. Dan sepertinya sudah selesai pembangunan yang di sini karena saya datang pernah belum selesai. Tadi saya tanya sama Ustaz Ruslan, Allah, katanya ada pembangunan di depan untuk gedung yang lain. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum saya tutup, salah satu kiat agar orang tidak mudah berhutang, tanamkanlah di dalam qalbu sifat qanaah. Tanamkanlah di dalam qalbu sifat qanaah. Dan qanaah unsurnya ada 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, adamul bahthi 'anil mafqud. Tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud. Mencukupkan dengan yang ada. Niscaya seseorang jika menanamkan sifat qanaah, dia akan menjadi orang yang paling kaya tanpa berhutang. Irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Puaslah, relalah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Qanaah. Dan sedikit intermezzo sebelum penutup, termasuk yang dibincangkan oleh para ulama, salah satu potret qanaah adalah seorang suami yang dengan satu istri dia bisa menjaga matanya, kesucian kemaluannya, maka kemudian dia mencukupkan dengan satu istri, itu disebut sebagai salah satu jenis potret qanaah. Dan perkataan seperti ini ibu-ibu paling suka. Karena bagi ibu-ibu, matinya antum-antum wahai para suami lebih ringan daripada antum-antum poligami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati salat isyanya, jangan ingat yang itunya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.